Tuhanku, namamu Tuhan. Nama yang indah, nama yang mulia, di bumi dan di surga. Suku-suku bangsa bersatu bersama, menyerukan namamu Yesus. Bergandengan tangan bersatu untuk maju di dalam iman, dalam pelayanan bagimu Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa di pulau Labuan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bergandengan tangan bersatu untuk maju di dalam iman, dalam pelayanan bagimu Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa di pulau Labuan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Indah nama Labuan, Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. Lebih indah namamu Yesus Tuhan, yang memberi sinar harapan pada setiap insan yang sungguh percaya padanya. Indah nama Labuan, Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. Lebih indah namamu Yesus Tuhan, yang memberi sinar harapan pada setiap insan yang sungguh percaya padanya. Yang memberi sinar harapan pada setiap insan yang sungguh percaya padanya. Yang sungguh percaya padanya. Shalom, mari kita bersama-sama dengan saya pada pagi ini kita buka acara kita dengan doa. Segala hormat dan syukur kami angkatkan kepada Engkau Bapa atas kasih anugerah penyertaan-Mu kepada kami. Kami mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan telah izinkan untuk berlaku dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Bapa karena kami berada di sini pada pagi ini. Semuanya adalah karena kasih anugerah yang begitu besar daripada Engkau. Dan Bapa, kami mau mulakan acara kami pada pagi ini, dan kami mohon Tuhan, Engkau yang akan bersama-sama dengan kami dalam setiap acara ini Bapa. Daripada mula hingga kami dapat menyelesaikannya Bapa, kami hanya izinkan supaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap sudut hati kami. Dan kami memuji Engkau, menyembah Engkau, Bapa, Engkau yang sungguh-sungguh ada dalam hati kami. Dan ketika kami menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, kami mohon supaya sungguhnya kuasa dan urapan-Mu mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, menjamah setiap hati anak-anak-Mu Bapa.
dimanapun anak-anakmu berada, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu Bapa menyentuh setiap hati. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan bekerja, berkarya dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, setiap anak-anak-Mu yang terlibat secara khusus dalam pelayanan. Bapa, Engkau yang berkati, dan Engkau menguasai semuanya. Dan kiranya Tuhan, kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Bapa. Terpuji Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan, sebabnya Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian dan syukur daripada anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kami mulahkan acara ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Harapan saya supaya kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan ceria selalu. Terpujilah Tuhan karena pada hari ini adalah hari ulang tahun ke-36 Gereja SIB Labuan Pohon Batu, dan syukur kepada Tuhan karena lewat karyanya yang memungkinkan gereja kita, bahkan jemaat seluruhnya untuk terus bertumbuh dari mula sampai ke hari ini. Oke, di sini saya mewakili Gereja SIB Pohon Batu ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja SIB Labuan Pohon Batu yang ke-36 untuk semua jemaat dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, mengangkat lagu ini karena kita tahu bahwa hanya karena Tuhan kita mampu hidup hari ini. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is theirs to prove that Jesus lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know behold the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they call Him Jesus, who came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is theirs to prove that Savior lives.
face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Hallelujah. Amen, Jesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau layak ditinggikan.
Shalom, selamat pagi semua. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Dengan harapan supaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati, dalam keadaan yang kuat, dan kita terus memuliakan Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena sekali lagi kita dapat bertemu untuk belajar bahkan mendengar firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar dengan satu tema yang berbicara tentang ciri-ciri gereja yang rohani. Tema kita pada pagi hari ini adalah ciri-ciri gereja yang rohani. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 hingga 47. Saya mengajak jemaah membaca ayat ini dan saya terus akan membawa kita dengan firman Tuhan membahas bagaimana keadaan atau kehidupan bahkan kepercayaan gereja yang mula-mula. Kalau kita melihat di dalam ayat 42 hingga ayat 47, saya memberi kesimpulan bahwa bagaimana keadaan hidup gereja yang mula-mula adalah mereka adalah gereja yang melaksanakan visi Allah. Karena mereka telah memuliakan Tuhan. Bukan saja secara rohani, tetapi secara jasmani mereka mempraktikkan hidup mereka untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah supaya kita juga harus belajar dalam keadaan situasi yang berlaku, bahkan iman, kepercayaan kepada gereja yang mula-mula karena mereka melaksanakan visi Allah. Kita terus belajar dengan firman Tuhan yang berbicara tentang ciri-ciri gereja yang rohani. Dan kita melihat bahwa apakah ciri-ciri gereja yang rohani? Yang pertama kita belajar di sini adalah Roh Kudus adalah sumber kepimpinan gereja. Nah, jika Roh Kudus adalah sumber kepimpinan gereja, oleh sebab itu kita melihat bahwa kita adalah dalam lingkungan keluarga gereja yang rohani. Dan kita mau melihat supaya apakah kerohanian itu akan timbul dan dampak atau kelihatan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang pertama dijelaskan di dalam poin pertama ini adalah Roh Kudus memimpin Filipus bertemu dengan pemerintah atau yang memegang kerajaan pada masa itu di Ethiopia yang bernama Sri Kandaki, Ratu Negeri Ethiopia. Kita melihat di dalam Kisah Rasul bab 8 ayat 29 berkata, Roh Kudus berkata kepada Filipus, pergi dekati ratu itu. Kalau kita melihat, meneliti dalam pembacaan ini saudara, bahwa Filipus menunjukkan ketaatannya. Menunjukkan ketaatan terhadap pimpinan daripada Roh Kudus untuk melaksanakan visi Allah. Dia juga atau Filipus juga ada sikap yang berani. Mari kita bersikap pemberani, sebagai pemberani untuk melaksanakan visi Allah, memberitakan firman Tuhan. Juga kita tidak lari daripada sikap merendahkan diri. Dan ini terjadi dalam pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Filipus. Inilah yang harus kita realisasikan di dalam gereja kita supaya gereja kita itu adalah gereja yang rohani. Yang kedua, Roh Kudus adalah sumber kepimpinan gereja, bahwa Roh Kudus mempersiapkan Petrus ke rumah Kornelius. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 10. Kemudian dia berasa lapar dan hendak makan, tetapi sementara makanan sedang disediakan,
dia diliputi kuasa ilahi. Dia diliputi kuasa ilahi. Ini berarti atau ini bermaksud Petrus sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan sebelum dia melangkah atau sebelum pergi untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan firman Tuhan kepada Kornelius. Ini adalah suatu penglihatan yang Pak Petrus alami sebelum dia datang ke rumah Kornelius. Oleh itu satu hal yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada Petrus adalah untuk mempersiapkan lebih sungguh kepada Petrus untuk bertemu dengan Kornelius. Kita melihat di sini bahwa apa yang kita pelajari adalah inilah persiapan daripada panggilan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, menjelaskan tentang Roh Kudus adalah sumber kepimpinan dalam gereja, yaitu Roh Kudus memampukan para rasul untuk mengambil keputusan. Ini terjadi pada waktu para rasul bersama dengan para pemimpin untuk mengadakan suatu persidangan di Yerusalem. Atau yang kita biasa adalah seperti dalam gereja adalah masyarakat. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 28. Pesan daripada Roh Kudus dan daripada kami, yaitu janganlah diletakkan ke atas saudara-saudara beban yang lebih berat daripada yang perlu. Kita melihat dalam pembacaan daripada ayat ini berbicara tentang satu pesanan, satu perintah oleh Roh Kudus juga oleh pemimpin terhadap setiap yang melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk melaksanakan visi Allah, yaitu menjaga segala perintah dan menjaga segala apa yang dilaksanakan Tuhan bagi kita. Kita melihat bahwa setiap pemimpin diberi tugas. Bagaimana dia akan melakukan tugas? Apakah cara, respon dan tanggapan untuk melaksanakan tugas ataupun tanggung jawab? Jangan kita berpikir bahwa bila diberi tugas atau tanggung jawab, pikiran kita terlalu berat sehingga mungkin mengatakan atau menyatakan bahwa susah atau sulit untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan Tuhan, saudara jemaat yang kasih Tuhan, hanya karena daripada diri kita sendiri yang merasa ditakluki oleh pikiran-pikiran negatif atau susah, itu yang membuatkan kita sulit atau susah untuk melaksanakan tugas. Tugas yang berat itu adalah itu yang membuatkan kita tidak akan melaksanakannya. Sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada tugas yang berat, hanya jika kita melaksanakannya. Perkara yang kedua kita belajar dengan ciri-ciri gereja yang rohani adalah Roh Kudus memenuhi para pemimpin gereja. Yang kedua adalah Roh Kudus memenuhi para pemimpin gereja. Yang pertama kita belajar mengenai seorang pribadi yang bernama Barnabas. Barnabas karena kesetiaannya sebagai hamba Tuhan. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 hingga ayat 24. Nah, di dalam ayat 12
Roh Kudus menyuruh aku pergi bersama-sama mereka tanpa ragu-ragu. 6 orang saudara seiman menyertaiku ke Kaisaria, lalu kami masuk ke rumah orang itu. Kita melihat bahwa kadang-kadang jika kita diperintah untuk atau diarahkan untuk melaksanakan satu visi pelayanan, maka tidak sedikit orang mengatakan bahwa oh, ini satu aturan gereja. Ini salah satu aturan daripada majelis gereja. Dan ini ke dasar gereja. Saya berpikir bahwa itu tercetus daripada pikiran-pikiran yang salah. Tetapi berbalik kepada ayat yang telah kita baca daripada Kisah Rasul bab 11 ini, berkata bahwa Barnabas telah dipilih oleh Roh Kudus. Itu berarti telah mereka juga atau para pemimpin telah memilih Barnabas untuk pergi melayani. Dan kita tahu bahwa Barnabas dengan kesetiaannya sebagai hamba, mudah diarah, mudah ikut arahan, dan mudah tunduk kepada kepimpinan, sehingga yang membuatkan dia tampil untuk datang menyatakan firman Tuhan kepada orang lain. Dia yakin, bahkan dia tidak ragu-ragu. Bahkan 6 orang saudara seiman menyertaiku, itu berarti ada kerjasama, support daripada pemimpin lain. Dalam gereja kita atau gereja Tuhan, marilah supaya kita bertindak dengan yakin. Karena kita percaya Tuhan mendahului segala pelayanan kita. Oleh itu, satu hal yang sedikit yang harus kita lakukan adalah mari supaya bekerja sama untuk melayani Tuhan. Hal yang kedua di mana Roh Kudus memenuhi para pemimpin gereja, yaitu Roh Kudus memilih para diakon. Dalam konteks gereja masa kini, ada diakon. Diakon itu adalah orang yang melayani secara khusus juga. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 3. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Oleh itu, pilihlah 7 orang dalam kalangan saudara yang mempunyai nama baik dan dipenuhi Roh Kudus serta kebijaksanaan, supaya kami tugaskan mereka mengendalikan hal itu. Ingat, sebagai diakon juga harus dan telah dipilih oleh Roh Kudus dan dipilih oleh para rasul pada ketika itu. Dalam konteks kita, dipilih oleh Tuhan, didoakan, dan dipilih oleh seluruh anggota jamaat Tuhan. Namun apa yang kita lihat dalam ayat 3 ini dalam Kisah Rasul bab 6 ini, saudara, pasti ada kriteria yang harus dititik beratkan. Yang pertama kita lihat di sana, kriteria yang orang yang dipilih adalah mereka harus memiliki nama baik. Yang kedua adalah mereka harus memiliki kebijaksanaan. Dan yang ketiga adalah mereka harus memiliki tanggung jawab atau komitmen di dalam tugas mereka. Ini yang kita dapati dan simpulkan daripada satu ayat ini saja sudah cukup untuk memberi kita, menjelaskan kita bagaimana kriteria yang dipilih sebagai diakon. Kita harus berhati-hati bersama. Kita harus supaya seharusnya memiliki nama yang baik, walaupun orang anggap nama kita tidak baik. Dengan maksud adalah nama kita seperti gong
Baik itu bergema di dalam gereja, nama kita juga bergema di luar gereja. Baik itu kepada orang yang percaya, juga harus diketahui oleh orang yang tidak percaya. Pasti kita harus memiliki nama yang baik. Yang kedua adalah harus memiliki kebijaksanaan. Kadangkala dan tidak sedikit, sebagai diakon juga bertindak melulu dengan tidak melakukan pelayanan dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga tindakan untuk melakukan sesuatu itu hanya merugikan diri sendiri dan tidak dapat menampilkan sesuatu yang baik secara umum kepada gereja Tuhan. Yang ketiga adalah supaya memiliki komitmen. Kalau mungkin atau jika mungkin selama ini kita tidak berkomitmen dengan tanggung jawab kita sebagai diakon, tidak memiliki komitmen sebagai diakon, apakah itu merugikan seluruh dunia? Saya percaya itu akan menjejaskan pelayanan gereja, termasuk pelayanan diakon. Pelayanan diakon ini, saudaraku, adalah bukan saja mereka melayani dalam gereja, tetapi mereka melayani dikhususkan untuk melayani meja, pembantu, bahkan secara langsung untuk mengikuti dalam pelayanan Tuhan. Yang ketiga, di mana menjelaskan Roh Kudus memenuhi para pemimpin gereja adalah Roh Kudus memberi peringatan kepada tua-tua. Atau dalam konteks kita hari ini atau masa kini adalah para ketua-ketua. Kita bersyukur dipilih sebagai ketua. Apa saja ketua organisasi. Karena pilihan itu adalah daripada Roh Kudus. Pilihan itu adalah daripada seluruh anggota gereja. Persoalan di sini, kadangkala kita tidak akan melakukan peranan kita sebagai ketua. Hanya pada nama ketua tetapi tidak melakukan apa peranan kita. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Peringatan oleh Rasul Paulus. Dia berkata di sini, firman Tuhan berkata di sini bahwa jagalah dirimu dan semua kawanan, karena kamulah yang telah diamanahkan Roh Kudus untuk menjadi penyelia bagi menggembalakan jemaah Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya. Sekali lagi, dalam konteks gereja sebagai hamba Tuhan, sebagai ketua-ketua di dalam organisasi pelayanan, mungkin ada pelayanan-pelayanan lain lagi yang dikendalikan oleh kepimpinan gereja. Kita melihat bahwa Roh Kudus memberi peringatan, bahkan Paulus telah memberi peringatan kepada pemimpin pada ketika itu, supaya pertama-tama kita harus jagalah diri kita sendiri. Ini mungkin ada kaitan dengan satu pepatah Melayu. Kadang-kadang kita jaga kain orang, begitu kayak itu. Nah, apa yang kita pikir bahwa peribahasa ini menunjukkan suatu pelajaran yang baik sekali. Mari kita menjaga diri kita sendiri, seperti apa yang telah ditegaskan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus adalah selumbar. Selumbar di mata orang lain kita nampak, tetapi kayu balak atau balok di mata kita sendiri kita tidak nampak. Nah, berbalik kepada ayat yang telah kita baca daripada Kisah Rasul 20
Firman Tuhan menegaskan supaya kita diperingatkan untuk menjaga diri kita atau menjaga kesaksian hidup itu sangat penting. Karena jadilah kita sebagai orang yang percaya di dalam gereja pada waktu perkumpulan di gereja, bahkan jadilah orang percaya pada waktu Anda di mana-mana. Jangan pula waktu di gereja boleh diri kita sepertinya mengalahkan Tuhan, tetapi pada waktu di luar mengalahkan iblis. Saudara, ini berarti bahwa kesaksian pribadi sangat penting. Ada beberapa pendapat daripada hamba-hamba Tuhan mengatakan, dan saya percaya itu benar, karena khotbah yang paling berkesan adalah kesaksian diri kita. Karena senang saja orang berkata, oh ini kebenaran, ini firman Tuhan, percayalah, bertobatlah. Tetapi yang mengatakan itu tidak percaya Tuhan, tidak bertobat, adalah satu kerugian bagi kita sebagai pemimpin atau sebagai ketua. Yang keempat, menjelaskan tentang Roh Kudus memenuhi para pemimpin gereja adalah Roh Kudus menguasai semua jemaat. Ini berarti daripada pemimpin sampai kepada jemaat biasa tidak terkecuali daripada dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat firman Tuhan kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Setelah mereka berdoa, tempat mereka berhimpun itu bergoncang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengucap firman Allah dengan berani. Ini Pak terjadi. Roh Kudus hadir bahkan turun di tengah-tengah jemaat pada waktu mereka berkumpul. Apa yang terjadi? Tempat mereka seperti dilanda gempa, sehingga tempat mereka bergoyang. Tetapi itu bukan karena bencana alam yang terjadi pada ketika mereka berkumpul dan berdoa, tetapi mereka mengalami mukjizat Tuhan. Saya percaya bila mana orang percaya atau jemaat Tuhan berkumpul untuk berdoa, di sini saya mengatakan bahwa kita bersama-sama akan mengalami mukjizat daripada Tuhan. Haleluya. Saya mendorong dan mengajak semua jemaat supaya kita belajar dengan apa yang terjadi kepada gereja yang mula-mula. Mereka memiliki persekutuan doa yang luar biasa. Mari supaya mungkin pada hari-hari yang lalu kita tidak begitu komitmen dalam persekutuan doa. Kalau kita melihat dalam konteks gereja pada masa mula-mula, mereka selalu berkumpul. Dalam ayat daripada Kisah Rasul 2 berbicara bahwa mereka berkumpul setiap hari. Walaupun mungkin dalam keadaan kita tidak berkumpul setiap hari, tetapi jika kita mengadakan persekutuan doa, mari supaya kita komitmen dengan doa sehingga Tuhan memberi perkara yang luar biasa kepada gereja atau kepada pribadi kita. Yang terakhir, ciri-ciri gereja yang rohani dan apakah ciri-ciri gereja yang rohani pada masa kini? Kalau kita belajar kepada gereja yang mula-mula bahwa perkara ketiga, Roh Kudus memenuhi keperluan gereja. Sebelum itu saudara, dalam pemikiran kita sebagai gereja Tuhan, memenuhi keperluan gereja ini adalah
dari segi material atau kemudahan, atau yang paling menonjol adalah harus dipenuhi dengan keperluan keuangan. Apakah pertumbuhan? Apakah gereja itu dewasa? Apakah gereja itu rohani? Salah satu faktor bertumbuh, lihat dulu nilai berapa uang dalam bank. Berapa harta yang dimiliki oleh gereja. Berapa jumlah anggota jamaah. Bagaimana cara mereka untuk menyusun atau liturgi ibadah. Bagaimana kepimpinan. Dan apakah strategi yang telah dilakukan. Saudara jemaah yang dikasihi Tuhan, saya percaya itu boleh dan harus tetap berlaku. Tetapi kembali kita kepada firman Tuhan yang kita pelajari bahwa dengan maksud Roh Kudus memenuhi keperluan gereja, yang pertama kita belajar adalah Roh Kudus yang membuat orang bertobat. Tidak salah gereja memiliki uang yang banyak, kemudahan atau fasiliti yang begitu mantap. Tetapi jika gereja itu kosong, bangku-bangku, kursi-kursi di gereja itu kosong karena tidak ada anggota, tidak ada guna. Tetapi di dalam penjelasan yang pertama ini adalah Roh Kudus yang membuat orang bertobat. Itu di dalam Yohanes 3 ayat 5. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan daripada air dan dari Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini berarti bahwa seseorang yang tidak dilahirkan kembali. Inilah jawaban Yesus yang telah dia berikan kepada Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin yang mengetahui firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya dia tidak dilahirkan kembali. Saudara, jemaah yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus bukan saja mengasihi kita, tetapi dia menghukum. Ingat, itu sebabnya kita harus bertobat. Percaya sungguh-sungguh. Jangan mempermain-mainkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus memenuhi keperluan gereja karena Roh Kudus yang memampukan orang Kristen untuk berdoa. Kalaulah kita mampu untuk makan setiap hari supaya kita menjaga kesehatan, diet kita, ataupun bagaimana cara sekalipun dalam konteks rohani, saudara, dalam kehidupan gereja masa kini, bahwa apakah kita sudah berdoa? Kita percaya di dalam Roma 8 ayat 22 firman Tuhan berkata seperti ini, demikian jugalah Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Kita berdoa pun mungkin 5 menit. Amin. Yesus mengajar doa panjang, doa pendek. Itu juga mungkin itu juga bukan satu ukuran. Dia tidak mengajar doa pendek, doa panjang. Tetapi bagaimana kita respon percaya dengan doa kita? Rupa-rupanya, saudara, pada waktu kita berdoa atau
Atau sebelum kita berdoa, Roh Kudus sudah berdoa kepada kita, doa syafaat kepada kita. Ini satu syukur kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah di dalam Roh Kudus itu memberi kita kekuatan di dalam doa kita, sehingga kita suka, cinta untuk berdoa. Yang terakhir menjelaskan tentang Roh Kudus memenuhi keperluan gereja adalah Roh Kudus yang memimpin orang Kristen kepada kebenaran. Ini terdapat di dalam Roma 8 ayat 14. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Tetapi persoalan besar di sini, saudaraku, apakah gereja atau jamaah sebelum ini hidup dalam kebenaran? Saudara, jika hidup kita bertentangan dengan kebenaran, itu berarti Roh Kudus tidak memimpin kita. Oleh sebab apa? Oleh sebab daripada manusia itu sendiri atau daripada kita sendiri yang tidak mau dipimpin ke dalam kebenaran. Sehingga masa kini ada ramai orang Kristen yang tidak hidup dalam kebenaran. Seperti kata, oh dia Kristen baju saja, Kristen pakaian saja, suka hati, ya kan? Nah, kembali kita daripada ayat ini, saudara, dalam Roma 8 ayat 14, kita adalah orang yang dipimpin oleh Allah, Roh Allah adalah disebut anak-anak Allah. Maka firman Tuhan itu adalah kebenaran yang tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga bila Roh Allah itu atau Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti menghasilkan buah roh. Itu dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, kita pelajari bahwa hanya karena kemajuan, pertumbuhan, kedewasaan, kematangan daripada anggota gereja, bahkan gereja itu sendiri, oleh karena faktor daripada Roh Kudus yang memimpin, yang memenuhi, bahkan yang akan menguasai seluruh gereja Tuhan. Saya memetik satu firman Tuhan daripada Rasul Paulus dalam surat daripada Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Dia memberi pesanan dan dorongan kepada kita dan berbicara, kamu tentu tahu bahwa kamu bait Allah, karena Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Sekali lagi firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menunjukkan bahwa pesanan, penegasan dan dorongan Paulus supaya kita tahu siapa kita sebagai bait Allah. Maka kalau kita sebagai bait Allah, kita percaya Roh Kudus pasti dan akan tinggal di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dengan firman Tuhan yang kita pelajari dan renungkan pada pagi hari ini, kita yakin dan percaya bahwa Allah pasti memberkati gereja atau jemaat Tuhan yang hidup dalam rohani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya mengajak saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan pada pagi hari ini
dengan firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Kami yakin dan kami percaya bahwa firman Tuhan tetap tinggal dan tetap menguasai kehidupan kami, supaya kami diperingati dan senantiasa didorong ya Tuhan, agar kami melaksanakan pelayanan visi Allah ke dalam dunia ini, bahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang membuatkan kami Tuhan mengingat kembali bagaimana keadaan gereja yang mula-mula menjadi gereja ya, teladan dan menjadi gereja diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar, bahkan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, supaya diberkatilah mereka Tuhan. Dan apapun aktiviti, pelayanan, bahkan yang mereka lakukan Tuhan, pada minggu depan dan hari-hari depan ini kami serahkan, supaya biarlah kami melakukan itu dengan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Bapa setiap pribadi, supaya kuatkan kami Tuhan dalam iman kami, untuk kami dapat menghadapi keadaan atau situasi masa kini. Terima kasih Bapa, kami kembalikan pujian, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.